Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Ini terkait dengan modul saya di dilema etika. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi ketika terjadi kasus-kasus yang ternyata kasus itu ada kandungan dilema etikanya atau ada bujukan moral seperti itu. Bagaimana Bapak mengidentifikasinya Pak? Ya, terima kasih Pak Ade. Untuk menyelesaikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah SMP Negeri Benang, biasanya kami membuat satu keputusan yang bukan hanya sebatas pada seorang pimpinan, tapi juga kita mencoba untuk mengambil keputusan yang sifatnya berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah, terutama di para pimpinan sekolah yang lain seperti para wakasek. Artinya jika hal-hal itu memang sangat urgen harus diputuskan bersama, kita putuskan bersama. Tapi memang kalau itu sudah menjadi katakanlah hak prerogatif seorang pimpinan untuk mengambil keputusan, maka kita ambil keputusan. Tapi yang jelas keputusan itu kita coba menguntungkan semua pihak. Oke, siap. Ketika misalkan Bapak menemukan sebuah kasus Pak ya, dan di mana di dalam kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya. Misalkan contohnya ada seorang guru, dia itu diminta untuk mengelola keuangan, misalkan jadi bendahara, terus anaknya sakit ya. Dan dia menggunakan dulu uangnya itu untuk mengobati anaknya yang sakit. Sementara itu adalah uangnya uang sekolah untuk kegiatan ya. Anak sakit harus diobati, uang sekolah juga sebenarnya tidak boleh tapi kan dua-duanya benar gitu Pak ya, ini betul. Untuk menyelamatkan anaknya, yang ini juga sebenarnya kalau dia ngomong dulu ke pihak sekolah misalnya minta izin kan bisa saja, tapi ini dia enggak gitu. Nah gimana Pak kalau ada kasus seperti itu? Ya, terima kasih. Untuk kasus-kasus yang seperti itu biasanya kita akan melihat latar belakang dari orang tersebut. Kenapa harus dilihat orang tersebut? Kalau katakanlah kepentingannya memang anak sakit itu untuk segera diobati, ya kita dahulukan pastikan penyelamatan kesehatan anaknya dulu. Adapun berkenaan dengan katakanlah kemudian menggunakan keuangan yang sifatnya keuangan sekolah, tentu kita akan tanya komitmennya. Apalagi mungkin katakanlah di awal-awal dia punya track record yang baik dari sisi keuangan. Kalaupun tidak, biasanya kita juga akan panggil secara pribadi untuk ngobrol sanggupnya seperti apa untuk penanganan keuangan yang katakanlah sudah terlanjur digunakan. Itu biasanya terjadi memang, tetapi biasanya kita akan mendahulukan mana yang paling urgen untuk penyelamatan dulu. Berkenaan dengan keuangan yang digunakan memang juga harus seizin dulu, tetapi kalau kemudian memang track recordnya bagus, kenapa tidak kita kasih bantuan? Nah, kalaupun tidak, katakanlah kita giring teman kita untuk meminjam pada pihak ketiga, misalkan koperasi, ya, sehingga koperasi katakanlah bisa menjembatani kebutuhan mereka, dan artinya keuangan sekolah pun bisa terselamatkan karena ada koperasi yang sementara bisa menangani sehingga menjadi pinjaman, katakanlah pinjaman yang lunak untuk teman-teman kita. Oke, makasih Pak ya. Jadi tetap sisi kemanusiaannya dulu yang didahulukan ya. Urgensi. Yang urgensinya dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya, biasanya strategi Bapak ketika ada kasus-kasus seperti itu, strateginya atau langkah-langkah tahapan penyelesaiannya seperti apa itu? Ya, berkaitan dengan langkah-langkah dilematika yang memang sangat-sangat urgen, memang yang pertama kepala sekolah itu harus hafal betul kondisi situasi setiap rekan-rekan kerjanya. Sehingga dari situ misalnya kita bisa memetakan mana yang dalam tanda kutip dari sisi ekonominya katakanlah perlu kita perhatikan, mana yang memang dari sisi ekonominya sudah mampu.
hal itu kemudian kita lakukan dan ngobrol dengan teman-teman kita juga, baik dari Wakasek ataupun dari guru-guru yang sudah senior, supaya apa? Supaya kita bisa memetakan mana teman-teman kita yang memang perlu bantuan yang sifatnya urgen. Yang jelas, bantuan-bantuan itu kita akan berikan pada teman-teman kita sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita tidak bisa mengukur orang lain dengan diri kita. Makanya kita akan selalu berkomunikasi dengan teman-teman kita agar apapun itu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang merupakan dilematika itu bisa kita selesaikan dengan baik. Tidak ada yang merasa dirugikan, baik orang per orang maupun secara lembaga. Oke. Jadi tadi lihat dulu latar belakangnya, kemudian lihat urgensinya, Ya. dan bagus barusan Pak ada prinsip jangan mengukur orang lain dengan diri kita ya. Nah kadang-kadang beda. Ya. Saya mah tekunahan dikedukeun orang lain mah belum tentu Belum begitu tentu, ya. ya. Oke, siap. Nah, pengalaman Bapak ketika menghadapi kasus-kasus yang ada pertentangan prinsip, dilema-dilema seperti tadi, mana yang Bapak anggap itu paling efektif gitu Pak dalam pemecahan masalahnya, pemecahan kasusnya? Yang paling efektifnya di mana Pak? Dalam pemecahan masalah-masalah yang memang urgensinya kedua belah pihak dikatakanlah dalam posisi yang sama-sama katakanlah baik, ya, maka tentu kita perlu yang pertama mengkomunikasikan kedua belah pihak. Supaya apa? Supaya penyelesaiannya tidak menjadi ketimpangan sehingga lebih condong pada salah satu pihak atau pada salah satu orang. Karena penanganan kasus apapun itu di sekolah tentang rekan kita tadi tidak bisa disamakan karena ada prinsip-prinsip prinsip-prinsip yang memang tidak bisa disamakan antara si A dengan si B dengan karakternya masing-masing, gitu ya. Sehingga perlu pendekatan yang berbeda juga manakala katakanlah menyelesaikan kasus-kasus yang memang katakanlah di dalam satu sisi sama-sama itu positif, kemudian sama-sama baik, maka kebaikan itu kita tidak bisa dilihat dari satu sisi. Maka kita biasanya memisahkan orang per orang supaya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Setiap orang itu unik Pak ya, Ya. tidak sama. Ada yang bisa didekati dengan cara ini, Ya. ada yang harus seperti yang lain. Nah, ketika Bapak menemukan kasus-kasus seperti tadi, apakah ada tantangan gitu Pak atau hambatan ketika kita ingin menyelesaikan sebuah kasus? Setiap penyelesaian kasus apapun pasti tantangan selalu ada. Ya. Kenapa? Karena setiap orang punya kepala yang sama hitam tapi pemikiran yang berbeda. Itu kan ya. Kepala sama hitam tapi pemikiran yang berbeda. Nah, pemikiran yang berbeda inilah yang kemudian kadang-kadang menjadi sebuah tantangan buat kita bagaimana mensinkronkan katakanlah perbedaan di antara kedua belah pihak supaya menjadi seiring sejalan sehingga nanti proses kegiatan KBM di sebuah sekolah itu atau di sekolah SMP Negeri 6 itu bisa lebih baik. Nah, sinkronisasi ini yang memang kita perlukan. Langkah-langkahnya apa ya? Yang pertama kita memang harus memanggil kedua belah pihak untuk menyamakan persepsi tentang visi dan misi sekolah. Jadi lebih cenderung pada kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Ya, kalau untuk kemajuan sekolah mungkin teman-teman kita juga akan mengerti walaupun egonya berbeda-beda, tapi untuk kebersamaan dan kekeluargaan sekolah kita dalam rangka proses KBM yang lebih baik, kita harus mau menerima perbedaan, tapi juga kita harus mau menerima persamaan. Tapi semua orang tidak bisa dilakukan dalam satu visi misi yang sama. Tapi bagaimana kita mengadopsi perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah persamaan dan kebersamaan. Oke, siap. Jadi tetap tantangan mah suka ada gitu ya. Selalu ada. Ya. Nah, Bapak punya tidak jadwal tertentu ketika ada sebuah kasus, apakah mau langsung ditangani saat itu juga atau langsung di tempat maksudnya, atau Bapak sudah punya kebiasaan biasanya digimanain dulu, didiamkan dulu atau berapa hari, atau punya jadwal tertentu gitu ketika ada kasus kayak gitu?
kasus-kasus yang sifatnya urgen biasanya kita akan coba langsung tangani supaya tidak meluas ke sana kemari. Kenapa? Karena kalau kita biarkan biasanya meluas ke sana kemari sehingga katakanlah kadang-kadang keluar dari urgensinya. Keluar dari urgensinya. Maka kasus-kasus yang seperti itu kita coba sedemikian rupa untuk secepatnya ditangani. Penanganannya memang katakanlah kalau memang katakanlah masih bisa dengan teman-teman kita katakanlah Wakasek untuk ngobrol, kita bisa dengan guru-guru senior yang memang katakanlah bisa dijadikan panutan. Tapi kalau kemudian dengan teman kita ya guru senior yang memang katakanlah juga sudah tidak ada titik temu, ya kita akan coba tangani juga secara langsung, diajak ngobrol bersama-sama agar permasalahannya tidak meluas ke sana kemari. Oke. Jadi Bapak punya prinsip untuk Secepatnya. kalau bisa didelegasikan dulu ke yang lain mungkin bisa seperti itu ya. Oke. Nah, ketika ada kasus-kasus yang tadi, kira-kira ada nggak Pak hal-hal lain yang menjadi pendukung atau yang mempermudah ketika kita mengambil keputusan itu? Iya. Ada bantuan apa tiba-tiba gitu Ya, yang muncul? jadi memang yang paling pokok dari awal adalah bagaimana kita mencari masukan-masukan dari teman-teman kita tentang kasus-kasus yang terjadi itu, baik itu berkenaan dengan pribadi maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan sekolah. Nah, dari kasus-kasus itu biasanya kita bisa memetakan orang per orang maupun secara lembaga, sehingga nantinya penyelesaiannya bisa secepat mungkin dan setepat mungkin, sehingga katakanlah proses-proses KBM di sekolah itu tidak menjadi terhambat. Cepat dan tepat ya. Oke. Dari sejauh ini yang telah Bapak alami baik di sekolah-sekolah sebelumnya atau sampai dengan saat ini, kira-kira kasus apa yang paling berat menurut Bapak yang pernah dialami itu? Yang ada dilemanya? Banyak sebenarnya kasus-kasus yang memang sangat menarik pada saat kita diamanahi menjadi seorang kepala sekolah. Ya. Terutama berkenaan dengan kasus-kasus keuangan. Keuangan. Nah, kenapa? Karena terkadang ada teman-teman kita yang dari sisi keuangan itu lebih, dalam peribahasanya, lebih besar pasak daripada tiang. Oke. Nah, ini yang kemudian perlu pendekatan-pendekatan secara psikologis pada teman-teman kita. Kenapa perlu pendekatan psikologis? Kita mengajak ngobrol teman-teman kita untuk bisa bagaimana memanage keuangan supaya tidak terlalu timpang antara pendapatan dengan pengeluaran. Ya, walaupun bukan hal yang bukan hal yang aneh jika katakanlah di antara teman-teman kita mungkin secara keuangan itu kan rata-rata pinjam ke bank. Nah, kalau pinjam ke bank itu masih dalam batas-batas normal, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah menjadi yang tadi lebih besar pasak daripada tiang, apalagi kemudian kasusnya katakanlah sampai dengan penghasilannya yang minus, itu yang mungkin perlu kita intervensi, kita kasih masukan pada teman kita untuk lebih bisa memanage sisi keuangannya. Karena biasanya pada saat teman-teman kita itu dari sisi keuangannya kadang tanda kutip kemudian dia sudah minus, maka itu akan mempengaruhi proses kinerjanya. Karena merasa pekerjaannya tidak dibayar, padahal pembayarnya sudah diambil lebih dulu. Nah, solusinya ketika sudah kejadian, misalkan tadi keuangan sudah minus, akhirnya ke kinerja jadi menurun. Bagaimana tuh Pak solusinya? Biasanya kita selalu minta bantuan bank. Ya. Misalkan begini, kalau ada rekan kita yang kemudian pinjamannya itu ada yang di luar bank yang menjadi tanda kutip kerjasama dengan pemerintah, maka biasanya kita ngobrol dengan bank bagaimana caranya agar teman kita itu pinjaman yang di luar kerjasama dengan bank yang oleh pemerintah itu bisa ditutupi. Apalagi mungkin sekarang
dari sisi penghasilan untuk tenaga guru itu kan ada yang namanya tunjangan TPG, ada tukin, ada gaji. Mungkin dari 3 pos inilah kita coba komunikasi dengan pihak bank, apakah teman-teman kita ini bisa ditutup atau tidak, supaya bank-bank yang dalam tanda kutip yang tidak resmi, tidak kerjasama dengan pemerintah itu bisa tertutup dari bank yang kerjasama dengan pemerintah. Ya, walaupun memang kadang-kadang tadi mereka itu lebih besar pinjamannya, kadang-kadang tidak tertutup, tetapi sebisa mungkin kita berupaya bagaimana caranya supaya bisa menutup. Misalkan salah satunya adalah dengan memperbesar pinjamannya atau memperpanjang pinjamannya. Yang penting dia masih punya sisa untuk kehidupannya, untuk makannya, itu yang paling pokok. Nah, ya mudah-mudahan dari situ bisa menolong gitu ya, betul. Kan yang terkena kendala di keuangan. Oke Bapak, sepertinya pertanyaan saya sudah cukup Pak. Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya untuk melakukan wawancara ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sukses selalu, amin, sehat selalu, amin. Dan ya mudah-mudahan tidak ada lagi kasus yang aneh-aneh gitu. Yang ada dilema-dilema ya, betul. Ya. Terima kasih, selamat juga buat Pak Ade yang sedang menjalani CGP Angkatan 9 ini, mudah-mudahan sukses sampai akhir. Siap, amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah, Pak Ade, baik kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang teh Ibu jadi kepala sekolah di mana Bu? Saya diamanahi tugas menjadi Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 53 Bandung, Jalan Arca Manik nomor 11. Oh, di Bandung ya. Oke, alhamdulillah. Ibu pernah mengalami sebuah kejadian atau situasi di mana Ibu tuh menghadapi sebuah dilema ketika akan memutuskan sesuatu. Yang ini benar, tapi di lain sisi ada juga yang benar. Pernah nggak Bu dapat situasi seperti itu gitu? Sepertinya sering ya, kalau dalam posisi jadi pimpinan itu memang harus beberapa kali mengambil keputusan yang pada akhirnya tidak bisa memuaskan semua orang ya. Okay. Contoh mungkin dalam sehari-hari itu ada guru misalnya yang di satu sisi dia harus mendampingi ibunya yang sedang sakit, tapi di sisi lain jadi sering meninggalkan kelas gitu ya. Nah, jadi setiap dalam 1 minggu itu selalu aja ada saat-saat di mana beliau izin, Bu saya izin tidak bisa di kelas karena harus mengantar ibu berobat atau harus menemani ibu. Nah itu kan kadang kita dilematisnya, di satu sisi saya paham bagaimana posisi ibu untuk seorang anak ya, yang diutamakan harus berbakti, tapi di sisi lain kelas juga tidak bisa sering ditinggalkan, karena kalau ada apa-apa kan takutnya anak-anak bagaimanapun dalam bimbingan guru, kalau ada apa-apa berarti kan sekolah yang harus bertanggung jawab. Itu mungkin dilema etika, di satu sisi saya paham ibu itu posisinya bagaimana, tapi di sisi lain sebagai pimpinan juga saya harus mengambil keputusan di mana anak-anak itu menjadi prioritas. Itu salah satu contoh mungkin ya, Pak Ade. Berarti strategi yang Ibu ambil ketika mengambil keputusan tadi, apa Bu prioritasnya? Karena posisinya saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan, jadi otomatis prioritas utamanya adalah peserta didik. Berapa kali masih bisa ditolerir, seperti mungkin diinval oleh guru piket, atau misalnya memastikan tugas. Tapi ya akhirnya mengambil keputusan mungkin perlu guru invaler. Jadi akhirnya meskipun ini mungkin tidak lazim di sekolah negeri ya, tapi akhirnya saya minta bantuan dari operator Arkas untuk memasukkan anggaran di mana ada guru invaler yang bisa menginval guru tersebut, atau guru-guru yang memang berhalangan hadir di sekolah. Itu kan di kasus yang tadi ketika seorang guru tidak bisa masuk ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada kasus lain, contohnya begini Bu, punya sebuah tim kepanitiaan, kemudian ada seorang bendahara yang diberikan amanat, ternyata dia juga punya kepentingan lain, kepepet lah, misalkan anaknya sakit, dia ambil lah si uang yang dia pegang itu untuk kepentingan anak yang sakit, tanpa bilang dulu kepada ibu.
Itu gimana Bu? Tanpa bilang dulu ya? Tanpa bilang dulu, karena ya tadi kepepet. Tapi akhirnya ketahuan gitu. Jadi ketika dicek ternyata ada timpangan saldo gitu, karena memang Kalau seperti itu memang pernah terjadi seperti ini, Pak Ade. Kemarin ini kita baru melaksanakan sensus aset BMD ya. Karena memang SMP 53 itu baru punya bangunan 10 tahun ke belakang. Jadi mungkin penyusunan pengukuran penelusuran ada tidaknya aset itu tidak terlalu berat dibandingkan rekan-rekan yang memang sekolahnya sudah berdiri hampir 20-30 tahun ya. Salahnya mungkin di sensus BMD itu bulan lalu kita sudah melaksanakan sensus internal. Dan itu alhamdulillah pun di satu sisi musibah. Tapi kehilangannya maksudnya tidak terlalu signifikan lah, dari misalnya 40 laptop ada satu yang hilang, tapi itu sudah bisa ditelusuri ini hilangnya dalam penggunaan siapa gitu ya. Ya alhamdulillah bisa diselesaikan ketika bulan lalu. Nah, bulan ini kemudian ada sensus besar-besaran dan itu sudah melibatkan bukan hanya dinas pendidikan tapi ada inspektorat. Ternyata diketahui ada satu laptop baru yang hilang, yang sementara bulan lalu itu sebetulnya ada. Jadi ini mungkin kasusnya hampir sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ade ya, cuma kalau itu kan tadi bendahara menilup uang sekolah, kalau ini aset barang milik daerah yang ada di sekolah. Nah, kan intinya kita kecolongan karena saya merasa bulan lalu itu ada, dan kalaupun ada kehilangan itu bukan kejadian di masa kepemimpinan saya, jadi hilangnya 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah ini mah kan terjadinya bulan lalu gitu ya. Saya merasa sangat terpukul itu karena bulan lalu ada dan saya sudah bertanggung jawab atas barang tersebut gitu kan. Jadi betul-betul merupakan suatu pukulan karena ya otomatis orang yang mengambilnya berarti orang yang saya kenal. Karena kan tidak mungkin orang luar. Kalau misalnya maling ngambil kan nggak mungkin satu ya. Nah ini yang tadi yang membuat terpukul itu kenyataan bahwa saya bekerja di tengah orang yang ternyata tidak jujur gitu ya. Sementara saya kan selalu mengutamakan asas husnuzon. Jadi siapapun orang yang bekerja dengan saya itu sebetulnya baik. Tergantung bagaimana kita mengarahkannya. Nah, ketika akhirnya ada orang yang berani mengambil aset barang milik daerah di bawah kepemimpinan saya, yang saya beri kepercayaan penuh untuk memegang barang-barang tersebut, itu menjadi sebuah pukulan. Akhirnya saya kumpulkan para petugas sensus meskipun tidak bersamaan. Jadi saya kumpulkan orang-orang yang memang memegang kunci, karena dinas pun dan inspektorat waktu itu sudah mengutarakan pertanyaan, Ibu ini laptop ini bulan lalu masih ada, berarti kan hilangnya dalam rentang waktu 1 bulan ini, dan itu kan tidak mungkin oleh orang lain yang mengambil, pasti orang internernya ada di SMP Negeri 53. Ibu tinggal menelusuri yang pegang kuncinya siapa. Ya ini kan saya tegaskan, ini kunci dipegang hanya oleh kunci pintu dipegang oleh Bapak A. Kunci lemari yang punya akses hanya Bapak B dan C. Meskipun disimpannya di ruangan saya, tapi beliau tahu di mana kuncinya gitu ya. Jadi kan otomatis yang bisa mengakses si laptop yang hilang ini hanya 3 orang ini. Jadi saya memanggil yang 3 orang ini, kemudian saya tanya baik-baik. Ya pada akhirnya ya mereka saling menuduh. Yang A menuduh B, yang B menuduh C, C menuduh A, ya gitulah. Akhirnya muter di situ. Jadi akhirnya saya tegaskan ini barang milik daerah yang harus saya pertanggungjawabkan. Pada akhirnya saya yang akan dipanggil. Tapi ya untungnya itulah Pak Ade, masih untung juga ya, karena ya tadi kehilangannya tidak terlalu signifikan dan akhirnya bisa diselesaikan dengan surat kehilangan dari kantor polisi, kronologisnya seperti apa, dan surat pertanggungjawaban saya yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Akhirnya diserahkan ke dinas pendidikan. Ini masalahnya clear. Nah memang satu dibandingkan misalnya kita punya hibahan 40 laptop jenis A dan 40 laptop jenis B, hilang satu di masa kepemimpinan saya itu masih dianggap wajar katanya. Tapi yang harus diselesaikan karena orang intern tadi Pak Ade. Jadi bagaimanapun yang namanya orang di dalam itu seperti musuh dalam selimut. Suatu hari mungkin akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar untuk sekolah. Jadi kemarin catatan dari dinas hanya itu saja untuk saya ya. Jadi satu pihak tadi saya sangat terpukul ada orang yang berani menikung dari belakang gitu ya. Tapi di satu sisi ya kumahanya Pak Adenya ya intinya karena masalahnya bisa diselesaikan,
saya tidak ingin memperpanjang. Sanksinya waktu itu hanya tadi itu saya hanya bisa memberikan teguran, tolong jaga baik-baik karena bagaimanapun ini bukan barang milik pribadi meskipun ada di tanggung jawab. Maksudnya kita yang megang, kita yang melihara, kita yang ngunci, kita yang meskipun kita yang pegang tapi bukan berarti ini barang milik pribadi. Jadi hanya sebatas itu saja Pak Ade, saya belum bisa mengambil tindakan kemudian akhirnya melengsarkan orang-orang ini belum. Nah, tadi baru 1 kali kejadiannya, jadi saya masih memberikan kepercayaan yang mudah-mudahan Allah yang mau membolak-balikan hati pada akhirnya betul. begitu. Berarti keputusan Ibu itu hanya ke arah barangnya dulu ya, tapi secara personal ke orangnya itu hanya berupa teguran. Tuh. Oke. Siap, terakhir dari saya Bu, pertanyaannya. Ada nggak hal-hal yang membuat jadi ketika Ibu dapat kasus seperti tadi, jadi sebuah hambatan lebih banyak gitu, jadi tantangannya, atau malah jadi mempermudah gitu Bu? Ada nggak? Ya, jadi semakin menyadarkan mungkin jadi kepala sekolah itu betul-betul perlu setiap hari bersolat taubat gitu ya dan bertafakur karena memang celah-celah untuk melakukan penyelewengan itu sangat terbuka. Mungkin itu yang ingin saya tekankan. Jadi saya sangat berharap karena baik buruknya pendidikan di generasi muda kita gitu ya, itu sangat tergantung ternyata betul pada keputusan dari seorang pimpinan. Jadi tadi kalau dibilang jadi hambatan, tentu saja jadi hambatan karena passion saya terbesar itu adalah mengajar anak-anak. Jadi yang membuat saya bersemangat ke sekolah itu karena bertemu dengan anak-anak, mengajar bahasa Inggris di kelas. Nah, ketika akhirnya menjadi kepala satuan pendidikan itu seolah-olah saya tercabut dari akar yang memberikan saya kebahagiaan mungkin ya. Tapi yang membuat saya bisa menjalani ini dengan lebih optimis karena keputusan yang saya ambil pada akhirnya akan menentukan kualitas pelayanan yang diterima oleh peserta didik. Jadi kalau dilema etika ini sangat menjadi bukan pukulan ya, sangat menjadi tantangan besar untuk kepala sekolah bisa melaksanakan tugasnya. Tapi mudah-mudahan kalau kita misalnya diistiqomahkan selalu dalam rel yang lurus gitu ya dan fokus untuk memberikan yang terbaik pada anak bangsa, saya sangat berharap keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, kepala satuan pendidikan itu pada akhirnya kelak akan membentuk sebuah generasi yang lebih kuat, yang lebih tangguh, dan pada akhirnya akan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Yang membuat saya terharu mungkin ya Pak Ade, saya selama bertahun-tahun menjadi guru, sepertinya sangat jarang ketika hari guru atau hari apapun event-event kepala sekolah dapat surat langsung dari anak ya. Kalau sebagai wali kelas, sebagai kesiswaan, saya sangat sering biasa surat dari anak-anak gitu ya. Miss, terima kasih sudah mengajar, itu mungkin wajar. Nah, kalau jadi kepala sekolah, sepertinya saya melihat rekan-rekan atasan senior kepala sekolah yang sudah lebih dulu menjabat sepertinya sangat jarang mendapatkan surat cinta khusus dari anak gitu ya. Walaupun ada sekarang generasi sekarang mungkin lebih luas. Nah, makanya saya ingin menanamkan mindset kepada anak-anak bahwa kepala sekolah itu bukan orang yang berdiri di menara gading yang tidak bisa kalian sentuh, tidak bisa kalian hubungi, tidak bisa kalian ajak bicara. Kalau misalnya ada sesuatu yang kalian perlu bicarakan mengenai kualitas guru, kualitas pembelajaran, kualitas kondisi sarana prasarana, kalian terbuka untuk berbicara dengan ibu kapan saja. Tapi mungkin ya itu prosedurnya. Tadi kalau langsung bicara ke saya, ternyata saya pernah mencoba Pak Ade, anak-anak terbuka masuk ke ruangan kepala sekolah kapanpun. Tapi ternyata ketika itu terjadi, ada beberapa pihak yang merasa terlangkahi. Ada wali kelasnya, ada gurunya, ada wakaseknya. Nah, berarti saya harus lebih hati-hati. Saya ingin membuka pintu pada anak-anak, tapi ternyata yang niatnya tadinya awalnya saya pikir baik, ternyata disalahkan juga oleh yang lain karena si ibu juga terpercaya ke staf ya. Anak-anak kok langsung menerobos masuk ternyata ya. Jadi saya sampaikan pada anak-anak, kalau ada yang ingin disampaikan silakan asal dengan kesantunan, tetap jaga sopan santun, dan ternyata ada prosedurnya. Boleh bicara dulu dengan wali kelas, kalau tidak ada perubahan boleh bicara dengan wakasek, kalau tidak ada perubahan juga silakan sampaikan pada surat kotak itu ya, kotak komunikasi.
Nah, ketika hari guru tahun kemarin itu dan ketika hari perpisahan itu beberapa kali ada, murid yang akhirnya bilang dan untuk saya itu berarti suatu testimoni pengukuran ya, jika di Oke, Shopee gitu ya kalau ada betul. dari pengguna, ya alhamdulillah karena kita mah kan dinilainya selain oleh atasan, oleh pengguna, layanan gitu ya. Dan itu ada beberapa kali surat yang mengatakan, "Ibu, saya baru kali ini punya kepala sekolah seperti Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan," gitulah ya intinya anak-anak merasa, baru menemukan sosok kepala sekolah seperti Ibu. Jadi buat saya itu jadi penyemangat ya, jadi Oke. cambuk ya. Saya berarti bisa, kalau istiqomah dalam kebaikan insya Allah tadi bisa menyentuh lebih banyak orang dibandingkan ketika saya menjadi guru. Mungkin itu Pak Ade. Siap. Super sekali Ibu. Ya, pokoknya Amin. mah semoga apa yang dicita-citakan jadi terwujud. Intinya ya mudah-mudahan ini mah jadi ladang amal buat kita semua. Apapun yang kita buat itu mah semata-mata karena Allah lah begitu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Hajah telah meluangkan waktunya. Mohon maaf tuh udah 16 menit tadi. Ya, salam buat yang di belakang itu. Terima kasih. Yakin. Insyaallah. Ya. Semangat. Ya, Hatur nuhun. ya. Mudah-mudahan lulus Ya. lancar GP-nya Amin, dan amin. Aku jadi apapun yang terharu ini. diharapkan. Cacinya. Ya, hatur nuhun, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah sehat Pak De. Alhamdulillah sehat ya. Bu Ida, sekarang itu Ibu bertugas sebagai kepala sekolah di mana Bu? Saat ini saya bertugas di SDN Ciandam, Kota Sukabumi. Anda, nah tugasnya adalah mewawancara kepala sekolah nih. Nah, berkaitan dengan dilema etika. Yang pertama gini Bu, pernah tidak Ibu, nah selama sekarang jadi kepala sekolah mendapati kasus yang ada unsur dilemanya begitu secara etika ataupun mungkin bujukan moral? Ada saja ya kasusnya ya, dilema etika. Ada saja dilema etika. Misalnya saat ini saya menghadapi guru senior yang sesungguhnya dia itu sudah pensiun ya, tapi dikaryakan lagi di sekolah. Dia jadi sekarang statusnya dia honor gitu ya. Satu sisi beliau itu sepertinya agak menghambat program di sekolah gitu ya, karena mungkin cara berpikirnya yang agak berbeda dengan kita saat ini gitu seperti itu. Namun di sisi lain saya juga yaitu menghadapi dilema etika gitu untuk mengeluarkan beliau gitu ya. Mungkin dia memerlukan mungkin ya dari finansial seperti itu. Terus satu sisi itu, samping itu juga saya karena saat ini masih kepala sekolah baru gitu ya, untuk mengambil tindakan yang misalnya mengeluarkan seperti itu mungkin agak ekstrim gitu. Jadi belum berani melakukan tindakan seperti itu Pak Ade. Iya. Masih membaca-baca. Oke, baca situasi. Nah, gimana nih sekarang kira-kira menurut Bu Ida ketika tadi ada kasus seperti itu, langkah yang Ibu ambil seperti apa Bu? Selain tadi hanya membaca situasi. Ya, tadi ya sambil saya membaca situasi, mengajak beliau gitu ya, mengajak beliau untuk sama-sama punya paradigma baru untuk pembelajaran saat ini. Apalagi misalnya dia itu kan mengajar dari tahun ke tahun itu selalu di kelas 1 ya mungkin. Jadi tidak pernah dipindahkan, tidak pernah dirotasi misalnya ke kelas 2 dan seterusnya. Jadi sampai saat ini saya terus sambil tadi memahami dia, diperkenalkan juga ke hal-hal baru.
Tapi sih alhamdulillah di dalam satu sisi dia sudah bisa, kan kalau untuk kelas 1 SD itu sekarang ada itu ya, masa transisi PAUD SD. Ya, Ya, betul. Ya. ya itu. Sejauh ini dia kalaupun perangkat misalnya masih dibantu oleh guru yang lain gitu ya dari segi IT, tapi dia dari mengajar seperti itu sudah ada arah ke perbaikan gitu seperti itu. Oke. Punya strategi mungkin ya, langkah-langkah yang Ibu ambil ketika mau mengambil keputusan atas kasus yang tadi. Bu Ida pernah nggak dapet jadi ada sebuah tantangan gitu ketika akan mengambil tadi keputusan atas kasus-kasus yang Ibu hadapi? Jadi sebuah hambatan kah atau tantangannya seperti apa itu, Bu? Ya, tantangan itu selalu ada ya. Ini untuk rujukan moral ya, Pak Ade, atau untuk dilema etika? Ya, sama aja, kesana sini. Tantangannya selalu ada, lagi di misalnya untuk sebetulnya bukan hal-hal besar ya, bukan hal-hal besar misalnya tentang tabungan siswa seperti itu ya, tabungan siswa. Jadi ketika saya misalnya ingin keras, ingin tadi ya otoriter misalnya untuk tidak misalnya meminjam gitu. Jadi guru itu selama ini meminjam uang dari tabungan siswa tersebut gitu seperti itu. Oke. Tantangan saya itu adalah yaitu untuk mencegah melarang mereka untuk meminjam ke tabungan siswa itu masih berat gitu. Saya kemarin waktu rapat awal bulan di bulan September itu ya, sesungguhnya saya itu ingin memutuskan untuk tidak pinjam gitu ya guru-guru itu. Tapi saya dari list itu bahan rapat dari awal ada berapa, saya lewat dulu gitu ya yang pembahasan itu. Bingung gitu, ini harus seperti apa gitu ya. Itu salah satu itu adalah hambatan yang pada akhirnya tetap saya masih membolehkan pada akhirnya gitu ya, belum bisa ekstrim, masih membolehkan, tapi dengan ada batasan-batasan tertentu seperti itu. Jadi belum ada solusi yang efektif gitu, Bu, yuk, untuk penanganan tadi yang tabungan itu ya? Ya, salah satunya ya hambatannya seperti itu. Atau juga misalnya ke waktu Pak Ade, mereka itu belum biasa misalnya pulang itu jam yang seharusnya gitu ya, jam 2 gitu ya. Jam 2 ya. Ya, mereka itu kadang di jadwal juga Pak Ade itu masih ada kelas gitu ya, yang jadwalnya kurang dari yang kurang 4 jam gitu ya, kurang 2 jam yang kurang 4 jam, aduh itu. Strukturnya dari struktur kurikulum, waduh gitu. Mereka tuh jam 12 lebih itu sudah pulang gitu, jam 12 lebih 5 mereka sudah pulang. Dan ya pokoknya sampai saat ini saya masih masih mentoleransi. Begini masih saya toleransi gitu. Seperti itu. Siap. Berarti untuk prioritas penanganan kasus-kasus tadi yang Ibu temukan, dari segi waktu penanganannya, pemecahannya, berarti Bu Ida masih menunggu waktu ya? Tidak segera langsung saat itu juga? Iya. Karena walau bagaimanapun nih kan ya mungkin saya butuh kebijakan tertentu gitu. Mereka mungkin selama ini kan belum terbiasa, mungkin selama ini mereka mendapatkan pemimpin yang sangat longgar mungkin juga. Terus kan selama 6 bulan kemarin itu mereka tidak punya kepala sekolah Pak Ade, PLT gitu. Jadi mereka itu tidak, ya kepala sekolahnya mungkin lebih banyak di sekolah induknya seperti itu. Jadi mereka untuk mengajak mereka untuk tepat waktu lagi dan disiplin seperti itu tuh agak sulit gitu. Seperti itu Pak Ade. Tapi mungkin dengan ada seiring waktu kita bisa bedol lagi gitu, tarik lagi sedikit-sedikit untuk kembali lagi ke arah yang benar gitu ya. Ya, kemarin misalnya ya seperti itu, kemarin juga saya
ada pertemuan mahasiswa kampus mengajar yang sesungguhnya bisa saya lakukan di jam istirahat jam 10, tapi saya mencoba nih, saya ingin tahu gitu. Saya laksanakan di 12.10, mereka apakah mau tidak gitu. Ternyata alhamdulillah hanya satu guru yang tanpa izin yang pulang, yang lainnya alhamdulillah ada gitu. Ada. Orang Atau lainnya ada. mungkin dibujuk juga Bu dengan nasi bungkus mungkin bisa ya? Terus Untuk itu belum konsumsi. Pak Ade, di SD itu bosnya agak ketat ya. Oke. Amin tidak ada, tidak boleh di kampus. Berarti harus dari jatah kepala sekolah ya? Ya. Taat aturan yang bendahara di SD mah, alhamdulillah jadi SPJ-nya tidak pusing seperti itu. Oke, berarti itu sisi positif di SD yang Ibu pegang ya. Dari Ya. segi keuangan bagus. Alhamdulillah bendaharanya Ya. komit cukup terhadap alkas seperti itu. Oke. Jadi selama Ibu jadi kepala sekolah di SD itu, Kalau kasus mungkin maksudnya ya, kasus yang ada apa dilema etika atau bujukan moralnya itu? ada sih ya, lumayan gitu ya, menyangkut pihak-pihak luar, tapi mungkin tidak tidak etis untuk diungkapkan. Enggak, maksudnya dari jumlah aja, Bu. 1 sampai 10 atau lebih dari 10 atau gimana? Lebih sih Lebih dari dari 10. iya Lebih. lebih, tapi ya masih terkendali gitu, masih bisa beberapa masih bisa diatasi Nah, tanpa menimbulkan konflik. siap. Prioritas Ibu ketika memfasilitasi kasus-kasus yang ada dilema tadi, prioritas Ibu apa, Bu, untuk pemecahan masalahnya? Ya, pemecahannya tentu saja itu hal-hal yang mereka lakukan itu tidak diulangi, tapi tentu saja ya prioritasnya adalah saya berusaha juga tidak menyakiti gitu ya Pak Ade ya. Saya tahu mereka salah, tapi mungkin kalaupun saya tidak bijak, saya pun mungkin akan menyakiti mereka. Jadi saya berusaha ya berdiskusi pelan-pelan gitu Pak Ade, dan mungkin saya baru 1-2 bulan ini ya di sana, jadi belum seutuhnya untuk melakukan tindakan yang luar biasa gitu. Lebih ekstrim gitu ya. Ya, lebih ekstrim seperti itu. Oke. Jadi Ibu mengedepankan hubungan baik dulu dengan mereka ya. Ya, hubungan baik dulu tuh. Mudah-mudahan dengan seperti itu ya, mengajak dulu dengan baik-baik seperti itu. Oke, Bu Ida, terima kasih banyak telah menyediakan waktu untuk saya wawancara terkait dilema etika ini. Mudah-mudahan kedepannya Bu Ida semakin paham kondisi di sana dan menemukan strategi terbaik untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak di sana, Bu. Iya. Amin. Iya, sekali lagi terima kasih Bu Ida, sukses selalu, sehat selalu, salam buat keluarganya. Iya, sama-sama Pak Ade. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hatur nuhun Bu Ida ya. Ya, izin lab ya. Siap, mangga-mangga.